Halo, selamat datang kembali lagi dengan saya, Farid Surya, di Codecast, Happy Coding and Sharing. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang satu hal yang cukup menarik bagi para pengembang aplikasi, yaitu masalah pengunggahan file. Nah, masalah pengunggahan file ini sebenarnya masalah yang biasa kita jumpai pada pengembangan aplikasi menggunakan framework apapun. Tapi untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk teman-teman semuanya cara untuk melakukan upload file menggunakan framework Angular. Bagaimana caranya? Kita ikuti tutorial ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan konten ini jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan teman-teman dari teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari skema pengunggahan file yang akan saya demonstrasikan. Jadi, pengunggahan file itu pada prinsipnya adalah memindahkan file dari lokal komputer kita ke folder yang ada di server dengan perantara API. Nah, jadi kira-kira skemanya begini ya. Jadi, ini kita punya Angular aplikasi, kemudian di sini ada API. Nah, di dalam server, ini kan lokasinya di dalam server ya. Di dalam server itu ada folder penyimpanan dan juga database. Nah, perantaranya adalah API. Upload file itu pada prinsipnya adalah memindahkan file yang ada di lokal komputer via API ke folder penyimpanan file di server. Nah, untuk sebuah aplikasi biasanya nama file atau URL dari file yang kita pindahkan ke server itu dicatat di database untuk keperluan misalnya penghapusan file atau pemanggilan file tersebut untuk diberikan kepada pengguna kita. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, untuk aktivitasnya di studi kasus yang kita berikan yaitu pengelolaan buku ya. Kira-kira begini, pengguna itu dia bikin produk baru ya, buku baru, kemudian di dalam list buku itu dia ada dialog unggah filenya ya. Jadi syaratnya dia membuat produk dulu baru dia bisa mengunggah file. Karena apa? Karena nanti kita akan menyimpan URL itu di dalam salah satu atribut dari produk. Jadi produk itu URL-nya yang mana gitu ya. Intinya begitulah kira-kira. Oleh sebab itu kita perlu untuk membuat produk dulu baru mengunggah file. Kalau mengunggah file dulu, nanti proses untuk pencatatan file tersebut berrelasi atau berhubungan dengan produk yang mana kan menjadi susah ya. Oleh sebab itu rule-nya adalah flow-nya adalah membuat produk dulu baru kita mengunggah file. Pengunggahan file ini kita lakukan nanti dengan dialog ya. Jadi dialog, unggah file, kemudian di situ ada formulir untuk pengunggahan file. Kalau berhasil maka nanti akan perbaharui data produk ya. Kemudian dia akan menutup dialog unggah file. Kalau gagal nanti akan ada kalau jika dia mengunggah lagi ya, maka dia akan mengunggah file, prosesnya balik lagi ke pengunggahan file. Kalau tidak ya dia bisa tutup dialognya. Kira-kira begitu. Kita langsung saja masuk ke project kita. Kita jalankan dulu ya, ng serve open. Kita jalankan dulu servernya. Pengunggahan file ini kan biasa teman-teman bisa jumpai ya di berbagai macam aplikasi yang kita temui. Misalnya untuk pengunggahan kurikulum vitae, kemudian pengunggahan dokumen penyerta misalnya dalam pendaftaran sebuah event atau apapun lah ya. Banyak sekali kita menggunakan pengunggahan file untuk keperluan aplikasi kita. Nah, nanti akan saya kasih tahu juga bagaimana caranya untuk mengunggah file dan mengetahui size of dokumen ya. Jadi kita bisa ekstensinya apa, ukurannya berapa untuk kemudian misalnya file yang diunggah itu harus PDF, harus misalnya ukurannya tertentu ya, tidak lebih dari 2 MB misalnya gitu ya. Oke, kita masuk dulu di aplikasi kita. Oke, sebelumnya teman-teman bagi yang belum mengikuti sampai pada bagian ke-7 tutorial saya, maka silahkan akses dulu di bagian ke-7
Di bagian ketujuh saya sudah menyampaikan atau memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya tentang autentikasi. Nah, jadi fungsi autentikasi sudah masuk di bagian ketujuh, oleh sebab itu di bagian ke-8 ini kita harus masuk dulu. Oke, ini udah masuk. Kita lihat produk. Nah, kita udah sampai ini. Nah, skenarionya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti kita akan menambahkan tombol di sini untuk mengakses formulir pengunggahan file. Jadi formulir pengunggahan filenya nanti akan kita buat dalam model dialog. Pertama kita tambahkan dulu tombol yang ada di sini, kita cari dulu ya. Kira-kira di sini. Oke ya. Kita copy aja ya dari sini. Oke, kita copy, paste, misalnya upload gitu aja ya. Upload. Ininya, kliknya, oh gini aja. Klik, kita kasih 0 dulu aja ya. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Oke ya, ini udah ada tombol upload. Nah, sekarang kita buat, kita keluarkan terminalnya dulu ya. Kita keluarkan terminal, kita buat komponen baru. Kita masukkan di modul admin. Jadi, ini kan saya sudah bikin ya, modul admin. Kalau saya masukkan di folder admin, maka dia secara otomatis akan memasukkan komponen itu ke dalam admin. Misalnya, file uploader. Sebentar, saya sesuaikan aja, saya samakan dengan yang ada di tutorial. Ini ya, formulir input file. Nah, ini aja ya, saya copy aja. File uploader. Oh, udah sama. Oke, kita buat dulu komponennya untuk generate, bukan C. Generate ya. Generate C itu komponen. ng generate komponen admin, dimasukkan ke dalam modul admin. Oke, ini udah terbentuk ya, udah terbentuk. Ini file uploader udah terbentuk. Nah, sekarang kita panggil itu menggunakan misalnya functionnya, sebentar ya, functionnya jangan di sini dulu, kita masukkan di sini dulu ya. Misalnya gini. Upload file gitu ya. Kita contek yang sudah ada untuk dialog. Nah, ini ya. Ini dialog kan udah ada. Copy aja dari produk detail kan udah ada dialog. Oke, kita masukkan, ini kita hapus dulu. Oke ya. Ini kita kasih return dulu karena belum kita apa-apakan. Kemudian ini data sama index. Oke, data dulu aja ya. Indeksnya nanti aja. Data, kemudian ini kita ganti dengan file uploader komponen. Oke ya. Perhatikan di sini file uploader sudah ke import ya. Sudah terimport. Ini sudah beres. Ini width-nya 400. Oke lah ya, 400 upload file data. Oke ya, kita simpan. Kemudian kita masuk di HTML lagi. Kita kasihkan upload file. Functionnya ya, upload file. Datanya adalah kita ambil dari buku ini. Nah, book kita ambil datanya. Oke. Kita tes hasilnya di May Angular kita. Dialog untuk upload file udah beres ya ini ya. Dialog untuk upload file udah beres. Nah, sekarang kita akan tambahkan formulir untuk upload file. Kita lihat dulu file ini ya. Jadi mat dialog title unggah file, saya tulis aja biar teman-teman mengikuti prosesnya dengan gampang. Misalnya mat dialog title unggah file, kita kasih bodinya ya, mat dialog content, kemudian ini actionnya yang di bawah, mat dialog actions. Gitu, kita kasih tombolnya ya, button mat
button aja dulu untuk cancelnya. Ini dikasih cancel, itu berarti mat dialog close. Kemudian kita kasih button mat, pakai flat button aja. Colornya primary. Nah gini, kira-kira gini. Kita cek dulu. Kalau salah nanti kita lihat lagi referensi dari dokumentasi Angular. Oh, berarti bener ini udah. Oke ya. Nah ini cancel udah berfungsi. Kalau di luar juga udah berfungsi. Nah ini dialog content ini di input file. Oke ya. ID-nya file. Kita kasihkan di sini. Oke, input, tipenya file, ID-nya adalah file. Oke. Jadi nanti dia akan keluar seperti ini. Oke ya. Jadi kan kita bisa menambahkan file di dalam aplikasi Angular kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari permasalahan kita, yaitu pengunggahan file. Nah, sekarang backend untuk penyimpanan file servernya itu menggunakan API yang sudah saya buat. Jadi ada 3 respon. Responnya adalah statusnya false ya. Kalau tidak ada file, statusnya false message-nya. Terus dicek filenya harus PDF. Ini ngeceknya saya kasih di server ya, di API. Kemudian statusnya kalau sukses, ini memberikan informasi file name-nya apa, size-nya berapa, tipenya apa. Oke ya. Itu untuk latihan aja. Untuk latihan kalau itu sukses. Tapi di sisi server itu tidak saya simpan ya. Hanya saya berikan feedback berupa file name, size, dan type. Kita masuk ke tahap kelima, yaitu menangani upload file. Oke ya, menangani upload file. Nah, jadi kita ada tambahan ya, selain ID tadi udah kita buat. Nah, kita berikan ini change. Jadi ketika ada perubahan di dalam input file tersebut, maka dia akan memanggil sebuah fungsi di dalam komponen. Fungsi yang akan kita panggil adalah onFileChange. Maka kita bikin dulu ya onFileChange ini untuk menyimpan file dalam sebuah variabel yang dinamakan dengan selected file ini. Ini perlu diperhatikan betul-betul karena ini sangat penting di dalam proses pengunggahan file. Oke ya, jadi kita copy, kita masukkan di dalam komponen. Oke ya, perhatikan dulu. Ya, perhatikan teman-teman. Ini krusial. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Pertama begini. Kita bikin satu variabel selected file. Oke. Kemudian kita bikin satu function namanya onFileChange. OnFileChange ini dipanggil ketika ada perubahan di dalam input file. Tahap selanjutnya adalah menyimpan file tersebut yang dipilih ke dalam selected file. Nah, ini sudah saya berikan konsolnya ya. Saya sudah berikan konsolnya untuk memeriksa file yang berhasil disimpan di dalam variabel selected file. Oke, saya simpan dulu. Kita akan lihat apakah konsol itu menghasilkan sebuah data, informasi tentang file yang akan kita unggah. Oke ya, kita munculkan dulu konsolnya. Jangan di network, tapi di konsol. Oke, nah sekarang kita akan upload sebuah file. Misalnya yang kecil-kecil aja. Nah, ini PNG misalnya ya. Set. Ah, ini belum muncul ya. Belum muncul karena kita belum panggil function ini ke dalam input file. Oke ya. Oleh sebab itu kita panggil dulu change event onFileChange. Oke ya, ini fungsinya kita ambil dulu. Kita panggil di sini. Jadi ketika dia berubah, maka function onFileChange yang ada di komponen dia akan dipanggil. Nah, kita tes lagi. Upload, kemudian sembarang aja. Wah, ini. Oh, ini aja. Nah, ini dia. Oke ya.
Jadi dia memberikan informasi, ada size-nya berapa, ada tipenya apa ya, ini image JPEG gitu, dan seterusnya. Dan ini adalah file yang siap kita unggah ke dalam ke server. Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan ekstensi dan size ya, tipe file ini misalnya ya, tipe file dan size di aplikasi Angularnya. Misalnya begini. Ini kan bisa kita modifikasi gini misalnya. If misalnya ya, gini, this selected file type misalnya gitu ya, atau tidak sama dengan misalnya gitu ya, image PNG, lampirkan, atau gini, file harus PNG misalnya begitu. Nanti akan memeriksa apakah file itu PNG atau tidak, atau size-nya tertentu gitu ya, kan keluarannya dia size juga. Oke, kita coba yang bukan PNG nih, misalnya ini doc ya. Nah, file harus PNG. Kita coba yang PNG, ini JPEG ya, file harus PNG. Oke, kita cari yang PNG. Nah, ini di PNG. Nah, dia tidak akan memberikan respon apapun. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman semuanya untuk validasi dari file yang akan kita unggah. Kita bisa memberlakukan itu untuk size, untuk tipe, dan beberapa metadata yang diberikan oleh kode pemeriksaan tadi itu. Tahap krusial pertama sudah kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke tahap krusial yang kedua. Tahap krusial yang kedua adalah kita membuat satu service terlebih dahulu ya, untuk kita berkomunikasi dengan server atau API yang sudah saya bikin. Oke, jadi kita buka dulu service-nya. Ingat teman-teman ya, ini krusial sekali. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul tahap ini. Service. Nah ya, di sini service, login, upload. Nah, saya sudah bikin ini. Upload ya, function upload. Kemudian kita nembak ke upload book. Jadi server URL upload book. Teman-teman harus mengikuti sampai dengan tutorial yang bagian ke-7 kalau pengen tidak bingung di proses ini ya. Jadi tontonlah dari 1 sampai 7 dulu. Urut, baru nanti tidak akan bingung untuk nonton yang segmen ini. Oke. Nah, upload ini sudah kita bikin. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat fungsi untuk uploadnya. Nah, ini krusial yang selanjutnya ini. Oke, kita copy. Kita masuk di file uploader ya. Di file uploader. Nah, ini dia. Update produknya. Nanti dulu. Nah, kita konsol dulu ya. Ini kita kasih konsol dulu. Log data untuk melihat respon dari server. Oke. Nah, jadi prosesnya begini. Ketika ditekan tombol upload, maka kita bikin dulu satu variabel formulir. Ya, jadi kita bikin satu variabel formulir ini, new form data, kita bikin satu variabel formulir. Kemudian di variabel formulir itu kita masukkan ke dalamnya tipenya file, ya, tipenya file. Datanya adalah this selected file. Nah, selected file ini kan sudah dibuat ketika ada perubahan pada input data. Ini sudah dibikin di sini ya. Sudah dibikin di sini. Ini saya komen dulu aja. Oke, prosesnya sudah dibikin di function on file change. Nah, ketika dia upload file atau menekan tombol upload file, maka membuat satu formulir kemudian memasukkan di dalamnya file. Nah, sekarang setelah file itu dimasukkan, maka kita kirimkan ke server lewat service. Nah, ini kan masih ada tanda merah, berarti service-nya belum kita buat. Kita buat dulu service-nya di constructor. Kita panggil maksud saya ya, API service. Oke ya, ini udah kita ambil upload, berarti kita memanggil API service function upload. Oke ya, paham ya? Function upload kita ambil di file uploader. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya, subscribe ya,
pakai subscribe. Kemudian hasilnya kita tonton dulu menggunakan konsol log data. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah sekarang kita eksekusi upload filenya di tombol upload. Nah ini upload. Kita kasih triggernya pakai klik upload. Oke ya. Oke itu dulu. Loadingnya belakangan. Yang penting fungsional intinya bisa kita kerjakan dulu. Oke, kita coba dulu upload. Kemudian kita pilih misalnya ini. Oke ya. Filenya sudah dimasukkan. Sekarang memasukkan file ke dalam formulir kemudian mengirimkannya ke server. Set. File harus PDF. Ini responnya ya. Message statusnya false, file harus PDF. Oke ya. Jadi karena proses upload ini membutuhkan waktu ya, komunikasi dari kita upload ke server, kemudian dia balik lagi memberikan respon, maka kita harus pakai loading untuk ngasih tahu ke pengguna bahwa proses itu sedang berjalan. Maka di dalam fungsi upload ini kita berikan loading upload ini ya, yang kita aktifkan ketika dia pencet tombol upload, kemudian kita nonaktifkan saat terjadi error data atau terjadi ini ya, misalnya di sini, ini juga harus dikasih ini. This loading upload false. Oke, dimatikan lagi upload loadingnya. Oke, kita tambahkan dulu biasanya saya memberikan loading effect itu di tombolnya aja, kan gampang. Loading upload gitu ya. Jika true maka dia misalnya gini, uploading upload. Oke ya. Terus kita disable kalau statusnya adalah loading upload. Nah gini. Oke ya. Kita lihat dulu di konsol aja. Kita tes lagi upload ya di PDF ini. Oke, upload. Nah, loading efeknya udah berjalan dengan baik ya ini. Loading efeknya udah berjalan dengan baik. Ini sedang proses ke server ya, pengunggahan ke server. Kalau teman-teman pengen melihat prosesnya lebih detail, maka bisa dilihat di network ya. Jadi ini adalah subscribe data, ini adalah kemungkinan jika proses itu berhasil. Kemudian di sini juga kita kasih error ya. Error itu artinya untuk meriksa apakah proses itu error apa tidak. Ini penting bagi teman-teman untuk diterapkan jika teman-teman berhubungan dengan server untuk penyimpanan file, penghapusan, bahkan untuk upload file. Jadi kalau kondisinya oke, ada situasinya atau kita ngasih tahu ke pengguna bahwa proses ini sedang berjalan atau sukses atau gagal gitu. Jadi dikasih tahu penggunanya. Jadi dia tidak bingung. Ya, tidak bingung. Oh, ini prosesnya udah selesai ya, ini. Prosesnya udah selesai. Kita lihat di konsolnya. Nah, ini dia. True message tidak ada file. Oke ya. Tidak ada file. Berarti mungkin ada kesalahan. Kita ambil file yang kecil aja ya. Kita coba file yang kecil aja. PDF misalnya. Atau misal kita kasih PNG aja ya. Oke, PNG aja. Buat ngetes. Oke, kita lihat dulu. Ini prosesnya. Oke ya, ini statusnya false. Message-nya file harus PDF. Oke, mungkin tadi filenya terlalu besar ya. Jadi kondisional di server belum sempurna saya berikan tadi itu. Proses terlalu lama gitu misalnya ya. Itu harus kasih tahu ke pengguna agar pengguna tidak bingung. Tes dulu dengan data PDF yang benar. Belajar ini ya misalnya. Ini kan cuma 19,1 kilobyte. Oke. Kita tes. Upload lagi. Nah, ini dia. Ini ya. File name-nya belajar. Angular. Size-nya segini. Statusnya true, tipenya application PDF. Oke ya. Oke. Proses untuk upload sudah beres kita lakukan. Sekarang tahap yang terakhir adalah styling.
Oke, menutup dialog dalam program. Oke, menutup dialog dalam program. Setelah selesai sesuai dengan diagram aktivitas yang tadi sudah kita desain, maka kalau berhasil dia memperbarui data ya, memperbarui data. Oleh sebab itu kita bikin, kita bikin satu function di sini update product ketika dia berhasil melakukan upload file. Nah, maka kita kasih satu function lagi update product. Nah, update datanya lakukan di sini ya. Ini jadikan untuk latihan bagi teman-teman semuanya karena CRUD itu sudah saya bahas di pertemuan di bagian ke-6 kalau nggak salah. Jadi cek aja di bagian ke-6 CRUD sudah bikin. Nah, ini coba dilengkapi. Oke ya. Nah, ini kita aktifkan yang this update produknya. Oke ya. Update produk di sini update. Nah, ini file berhasil diunggah. Terus loading uploadnya jangan taruh di sini ya. Kita loading uploadnya kita taruh di ketika alert sudah dimunculkan. Oke, kita cek dulu apakah berhasil atau tidak. Ini jadi statusnya true. Jadi kalau statusnya false nanti diberikan pesan kesalahannya. Jadi intinya ketika upload berhasil kita panggil function update product. Ya, kita tes coding yang sudah kita tambahkan. Oke ya, kita upload lagi. Ini ya, yang tadi udah sukses. Kita upload. File berhasil diunggah. Oke, loading uploadnya kita kasih false. Nah, sekarang kita akan tutup dialog ini ketika file berhasil diunggah dan data produk berhasil diperbaharui. Oke ya, berhasil diperbaharui. Nah, kita lakukan itu menggunakan fungsi dialog ref. Jadi kita perlu menambahkan di sini ya, saya public mat dialog ref. Kita harus memasukkan nama kelasnya di sini ya, file upload komponen. Oke. Nah, dialog ref terus kita tambahkan di sini. Kalau berhasil diunggah, udah false, kemudian this, dialog ref, close. Nah, gini. Oke. Jadi, menutup dialog menggunakan program. Programmatically close dialog for material design. Oke ya. Kita tes lagi. Upload. Berhasil, close. Nah, sudah berhasil, kita close secara programmatically. Nah, sekarang kita akan kasih tambahan styling sedikit untuk input file agar lebih oke. Jadi kira-kira begini. Nah, ini ya. Pilih filenya ini kita bikin seperti kotak begini ya, biar tidak ada tombol upload seperti yang tadi sudah kita bikin. Caranya adalah kita bikin satu elemen HTML. Kita copy dulu. Mohon maaf ya teman-teman, kode labnya belum saya bagikan karena belum komplit semuanya dari 1 sampai 8. Nanti kalau 1 sampai 8 sudah komplit semuanya nanti akan saya bagikan. Atau saya bagikan ketika subscribernya udah 1000 ya. Subscribernya belum 1000 soalnya. Stylingnya saya pakai di sini ya. X-nya 100, outline kita pakai garis putus-putus, kemudian klik file input, klik. Oke ya, klik file input, klik. Jadi dia manggil ke sini pada dasarnya. Manggil ke sini. Oleh sebab itu kita kasih di input elemennya itu adalah file input. Dan kita sembunyikan. Nah, ini yang kita sembunyikan ini. Jadi dia mengeksekusi file input. Ini ya, file input klik. Ini file input klik. Dia mengeksekusi ini sebenarnya. Ya. Nah, kita tambahan ini aja. Jadi prinsipnya kita bikin satu elemen HTML untuk styling input formnya, kemudian kita sembunyikan form input itu. Nah, ini kan udah berhasil ini. Nah, gini. Ini kan udah berhasil. Tinggal kita upload aja. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Topik kita untuk pengunggahan file.
Di sesi berikutnya saya akan bahas satu yang tidak kalah menarik, yaitu tentang animasi di dalam Angular, yang itu akan sangat keren untuk menciptakan satu experience aplikasi kita menjadi lebih menarik. Contohnya misalnya transisi begini ya, misalnya transisi dari dashboard ke produk gitu ya. Itu kita berikan animating ya, animasi khusus tersendiri. Atau misalnya dari dashboard produk ini list ini ya, listnya kita kasih animasi khusus gitu ya, dan seterusnya. Itu implementasinya sangat keren sekali animasi. Saya sangat suka dengan fitur animasi yang diberikan oleh Angular, karena kita bisa bikin aplikasi kita menjadi lebih dinamis. Oke, itu dulu dari saya. Tetap tunggu konten-konten dari saya di Codecast, Happy Coding and Sharing bersama saya, Farid Surya.